Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Bapak akan mengulas materi tentang fungsi logika. Bagaimana fungsi logika itu diperuntukkan di lapangan dan bagaimana implementasinya. Mari kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, di sini Bapak akan menulis bentuk umum dari fungsi logika, yaitu adalah sama dengan if kurung buka ekspresi P1, P2 kurung tutup. Adapun bagian dari ekspresi itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu alamat sel, operator, dan syarat. Alamat sel itu definisinya adalah kolom pada lembar kerja yang di dalamnya ada syaratnya. Itu alamat sel. Operator itu ada berapa bagian? Itu ada 5 bagian. Operator terdiri dari sama dengan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau syarat itu adalah yang ditanyakan. Itu bagian dari ekspresi alamat sel, operator, dan syarat. P1 pernyataan 1, P2 pernyataan 2. Mari kita langsung saja di dalam bentuk contoh soal. Misalnya Bapak di sini akan membuat soal, yaitu adalah nomor, kode barang, nama barang misalnya, nama kendaraan, ini kode kendaraan. Maaf, kode barang saya ganti kode kendaraan. Dari sini contohnya sampai 5 nomor saja. Bapak kasih kolom. Di sini ada suatu perintah untuk mengerjakan kolom tersebut, itu adalah jika H sama dengan Honda, Y sama dengan Yamaha. Kodenya tadi belum ditulis, maaf. H, Y, H. Untuk mengerjakan kolom nama kendaraan itu didapat berdasarkan jika H sama dengan Honda, Y sama dengan Yamaha. Sebelum menggunakan fungsi logika dengan satu bentuk fungsi logika, ini satu logika, ya, satu logika, kita pertama harus mengetahui dulu mana yang syarat, mana yang alamat sel, dan mana yang pernyataan. Kalau melihat dari suatu perintahnya, jika H itu adalah sebagai syaratnya, sama dengan adalah sebagai operatornya, Honda itu adalah sebagai pernyataan, berarti H itu adalah syarat pertama, sama dengan operator, Honda itu pernyataan pertama. Kalau Y itu syarat kedua, sama dengan operator, Yamaha adalah pernyataan kedua. Sekarang implementasikan langsung ke dalam bentuk soal, yaitu sama dengan if, jangan lupa ekspresi beri alamat sel. Alamat selnya apa? Yang pertama, jika H, berarti H itu sebagai alamat sel. Tadi definisi dari alamat sel itu sendiri adalah kolom pada lembar kerja, ini kolom pada lembar kerja yang di dalamnya ada syarat yang ditanyakan. Berarti klik sini, alamat sel, operatornya sama dengan, udah jelas. Syaratnya itu adalah H. Ya. Nulis H di sini Bapak kecil. Di dalam kode barang hanya besar. Itu tidak masalah. Mau besar kecil tidak masalah. Tidak berpengaruh di dalam rumus. Nah, di sini pas kebetulan di dalam suatu fungsi if, ketika Bapak nulis if, di sini ada tulisannya logil test titik koma. Ini berarti menandakan bahwasanya laptop di komputer Bapak ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi titik koma. Yang di sini di bentuk umumnya Bapak nulisnya koma, ekspresi koma. Kalau settingannya bahasa Inggris menggunakan koma, taunya dari mana bahasa Inggris? Taunya itu dari settingan tanggalnya di sini atau jamnya. Kalau jamnya ada tulisan PM berarti itu bahasa Inggris. Kalau tidak ada berarti bahasa Indonesia. Karena di Bapak bahasa Indonesia, ikutin titik koma. H itu untuk apa? Untuk siapa H itu syaratnya? Pernyataan syarat untuk H adalah pernyataannya adalah Honda. Ya.
Itu pernyataan pertama Honda. Selanjutnya pernyataan 2, Yamaha. Kenapa untuk syarat yang kedua tidak ditulis? Karena secara otomatis ketika ada suatu soal cuma ada 2 pernyataan, berarti yang ditulis cuma pernyataan 1, pernyataan 2. Syarat yang kedua tidak usah ditulis. Setelah itu di enter. Langsung di copy. Ini hasilnya. Betul kan? Kawan-kawan semuanya. Kita coba ganti kode kendaraan. Yang Y itu diganti. Otomatis nanti nama kendaraan akan berubah menjadi Honda. Ini adalah salah satu contoh ya untuk satu logika. Bagaimana ketika kita nanti ingin mengerjakan, di dalamnya itu terdapat 3 pernyataan. Kalau 3 pernyataan berarti ada 2 logika. Kalau 4 pernyataan dikurangi 1 jadi ada 3 logika. Kalau ada 5 pernyataan berarti 4 logika dan seterusnya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh lagi untuk 2 logika. Bapak ngopi saja bentuk umumnya karena sama di sini ya. Copy bentuk umumnya, cuma kalau 2 logika ya, 2 logika itu bentuk umumnya adalah ekspresi 1, Bapak tuliskan 1, P1, koma, di sini if lagi ya, ekspresi 2, P2, P3. Koordinatnya ada berapa? Koordinatnya ada 2. Kenapa? Karena if-nya ada 2. Nah, di sini misalnya Bapak contohnya sama masih dengan di atas, Bapak kopikan saja biar cepat ya. Cuma kodenya di sini ada kode S ya. Ada kode S. Ini Bapak hapus. Perintahnya di sini Bapak ambil dari sini ya. Jika H Honda, Y Yamaha, S itu sama dengan Suzuki. Nah, di sini sudah ada 3 pernyataan. Kalau ada 3 pernyataan pasti menggunakan fungsi logika yang di dalamnya itu ada 2 logika. Langsung kita implementasikan saja. If sama dengan, udah jelas ini Honda sama dengan. Misalnya ada pertanyaan, Pak, di sini misalkan yang ditanyakan dulu bukan jika H, tapi jika Y Yamaha. Tapi di baris pertama itu H, apa yang diklik baris pertama atau Y-nya Pak? Di mana letak almasil itu berada? Tetap yang ditulis itu adalah baris yang pertama. Walaupun di sini misalkan kode yang pertama itu bukan H, bukan Y, tapi S, tetap yang pertama. Kenapa? Karena semua syarat atau semua kode yang ada di sini yang ditanyakan adalah masih dalam satu kolom. Nah, itu jawabannya ya. Sini H syaratnya, terus H itu siapa? Honda itu pernyataan ke pertama ya. Langsung if lagi. Di sini Y untuk ngerjakannya mah tetap yang diklik baris pertama ya. Sekarang Y untuk siapa? Ya, Maha. Terus setelah pernyataan kedua baru pernyataan ketiga Suzuki. Nah, di sini koordinatnya ada 2. Kenapa di sini untuk syarat ketiga tidak ditulis? Sudah otomatis rumus bisa membaca. Jika H Honda untuk Honda, Y Yamaha, pasti Suzuki itu adalah untuk S. Nah, kalau sudah selesai enter, baru kita pegang ke bawah. Nah, hasilnya ketemu. Ya, ini dari implementasi dan penggunaan fungsi logika 1 logika dan 2 logika. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti dan bisa memahaminya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.